menjelaskan tentang konsep keselamatan dalam kekristenan. Nah, setiap agama yang ada di dunia ini mengajarkan soteriologi, namun pengertiannya sangat berbeda dengan soteriologi dalam iman Kristen. Nah, bagaimana dengan pengertian dalam agama Kristen? Nah, soteriologi dalam agama Kristen adalah doktrin atau pengajaran tentang keselamatan yang dilakukan oleh Allah Allah melalui Yesus Kristus. Nah, disebut rencana keselamatan karena segala sesuatu yang berkaitan dengan karya keselamatan sudah dirancang bahkan ditetapkan oleh Allah jauh sebelum manusia diciptakan. Nah, rencana dan keputusan Allah untuk mengutus Yesus sebagai penebus dosa sudah dibuat Allah sebelum dunia dijadikan. Nah, kita bisa membacakannya di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-20 sampai ke-21. Nah, disebut bahwa penerapan keselamatan karena rencana dan ketetapan Allah tersebut direalisasikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, pengorbanan Yesus memungkinkan adanya penebusan orang-orang berdosa. Nah, kita bisa membacakannya di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-19. Nah, penerapan keselamatan ini direalisasikan melalui panggilan pewartawaan Injil. Nah, sebagaimana yang dinyatakan Yesus dalam amanat agungnya di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-20. Di situ mengatakan bahwa doktrin keselamatan berhubungan erat dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, hal ini karena nilai keselamatan tergantung mutlak atas nilai Juru Selamat itu sendiri. Nah, bila mana penebus itu bukanlah seorang tanpa dosa, kematiannya hanya bermanfaat bagi dirinya. Ibrani pasal 4 ayat 15 menunjukkan bahwa Kristus memenuhi persyaratan tersebut sebagaimana dilukiskan tentang Dia dalam perjanjian lama, yaitu sebagai anak domba Paskah di dalam Keluaran pasal yang kedua ayatnya yang ketiga sampai yang keenam. Nah, keselamatan adalah pembebasan dari bahaya atau penderitaan. Nah, kita diselamatkan dari murka, yaitu dari penghakiman kita dari Allah. Nah, Roma pasal 5 ayatnya yang ke-9, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-9. Nah, keselamatan dalam Alkitab menunjuk pada pelepasan dari konsekuensi dosa. Dan arena itu meliputi penghapusan dosa. Siapakah yang menyelamatkan? Hanya Allah yang dapat menyingkirkan dosa. Kita bisa membacakannya di dalam Matius 2, di dalam Timotius 2 Timotius pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-9 dan juga Titus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-5. Nah, bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang berdosa? Nah, dalam doktrin Kristen mengenai keselamatan, Allah telah menyelamatkan kita melalui Kristus. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-17. Nah, kematian di atas kayu salib dan kebangkitannya saja yang menghasilkan keselamatan kita. Nah, Roma pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-10 dan juga Efesus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-7. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa keselamatan adalah anugerah, hadiah yang tidak layak kita dapat dari Allah. Kita bisa membacakannya di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-5 dan juga yang ke-8. Nah, di situ dikatakan bahwa keselamatan hanya tersedia dalam Yesus saja. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6 dan juga kisah para rasul 4 ayatnya yang ke-12 dan hanya bergantung kepada penyediaan, kepastian dan jaminan Allah semata-mata. Nah, inilah yang disebut anugerah, sifat yang menonjol dalam kepribadian Allah adalah sifat anugerah atau kasih karunia. Nah, apakah yang dimaksud dengan anugerah? Saya akan menjelaskannya. Di dalam bahasa Ibrani disebutkan kata kerja kanan, artinya membongkok, merendahkan diri, yang meliputi pengertian menunjukkan perhatian atau kasih. Nah, Yeremia pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-23. Habakuk pasalnya yang ke-21 ayatnya 23. Nah, akar kata ini terlihat dalam nama-nama orang, misalnya Hanan, Hananya, dan Hananiah. Istilah ini muncul 225 kali dalam perjanjian lama.
kata ken ini mengandung beberapa pengertian lain, yaitu pemberian cuma-cuma dari yang superior kepada yang inferior, yaitu sesuatu yang tidak disangka-sangka dan tidak ada kelayakan dari si penerima atau membongkok. Nah, istilah ini lebih cenderung membicarakan pembebasan dari kesulitan hidup. Nah, ada juga yang ketiga, yaitu ada juga pengertian penebusan dari dosa dalam kehidupan kekal meskipun tidak banyak. Nah, istilah kedua dari anugerah dalam perjanjian lama adalah keset. Istilah ini digunakan 250 kali dalam perjanjian lama. Nah, dan juga barangkali merupakan istilah yang paling berhubungan, yang paling erat hubungannya dengan istilah karis. Dalam bahasa Yunani perjanjian baru memberi pengertian bahwa anugerah asosiasi dari kedua istilah tersebut dapat diperhatikan dari sifatnya dan dapat disimpulkan arti dari keset ini, yaitu terlibatnya perasaan yang mendalam. Yang kedua yaitu melibatkan pengertian hubungan yang intim dari antara Allah dan manusia dalam rangka perseorangan atau secara kelompok karena perjanjian unilateral. Nah, bila kedua hal tersebut digabungkan, arti dari anugerah atau keset adalah anugerah Allah itu teguh, tahan uji, dan kokoh. Nah, hal ini yang ditekankan di sini adalah gagasan kesetiaan dan bukannya kebaikan atau rahmat yang menguasai hubungan yang disebutkan itu. Nah, Allah sangat setia dan menghendaki kita setia dalam pengiringan kita kepadanya. Istilah anugerah dalam perjanjian baru adalah karis, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kepuasan dan menjamin sukacita. Lingkup penggunaannya luas dan umumnya digunakan dalam arti keindahan fisik, keindahan karya seni, kata-kata indah, keindahan lagu, dan juga kesedapan hidup. Nah, terkandung di dalamnya pengertian sukacita dan kepuasan serta perbuatan baik sekarang berbentuk hadiah maupun nanti. Nah, sasaran karis sering digunakan untuk menyatakan sikap dewa-dewa terhadap manusia. Nah, yang jadi kesimpulannya ialah keselamatan dalam konteks kekristenan merujuk pada konsep penyelamatan jiwa manusia dari dosa dan hukuman kekal melalui iman dan dalam Yesus Kristus. Nah, berikut adalah beberapa juga kesimpulan dari konsep keselamatan dalam kekristenan yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu keselamatan dalam kekristenan ditekankan pada iman dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat dan anak Allah, keyakinan bahwa kematian dan kebangkitannya memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Nah, konsep keselamatan mencakup penebusan dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, kematiannya dianggap sebagai ganti yang menebus dosa-dosa manusia dan juga membuka jalan bagi hubungan yang benar dengan Allah. Nah, yang ketiga yaitu keselamatan dipahami sebagai anugerah dan rahmat Allah yang tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia sendiri. Ini menekankan bahwa keselamatan bukan hanya dari perbuatan baik, melainkan pemberian Allah kepada mereka yang percaya. Nah, yang keempat yaitu keselamatan tidak hanya merupakan asuransi untuk kehidupan setelah mati, tetapi juga melibatkan pertobatan dan perubahan hidup orang percaya yang diyakinkan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus sebagai tanggapan atas keselamatan yang telah diterima. Nah, inilah kesimpulan kita pada saat ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.